warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Maaf ya, telat. Keenaan ngobrol sama teman-teman ini. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam ikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sapa iku rek? Iki lengkap ya, Kang Hari. Terus. King. Terus. Mas Joko. Halo Kang. Wih. Neng Mars ya. Ini ngisi. Iya, ngisi Zoom. Oke lah. Ternyata nge-zoom sendiri ya. Oke lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Malam ini kita lanjutin pembahasan, tapi kita kembali ke dissolving ego ya. Kita lihat, udah habis. Oh, ternyata dissolving ego ini udah selesai dia ya. Udah 167 ya, tinggal 2. Mengamati pikiran. Mengamati pikiran itu berarti mengamati diri dalam dimensi waktu ya. Berarti mengamati diri dalam dimensi waktu. Dari posisi yang tak terikat, bersifat mendiam, dan tidak membuat stres, dan itu bisa dilakukan dengan tenang ya. Nah, selama ini apa ya? Kita di dalam dunia pengembangan diri itu kita disuruh misalnya amati pikiran, amati napas gitu ya. Cuman hal yang kita tidak ketahui, pikiran itu di dimensi apa sih sebenarnya dia berada gitu ya. Napas tuh maksudnya apa gitu-gitu. Nah, ini pentingnya kita mengerti dimensi kesadaran begitu ya. Jadi kalau di dimensi ketiga kan ini adalah tempat ruang yang menampung seluruh materi. Kan gitu. Itu berarti dimensi ketiga. Kalau dimensi keempat ini ruang yang menampung semua memori ya. Jadi memori kita itu tidak ada yang hilang, itu semua ditampung dalam dimensi waktu gitu ya, dimensi keempat. Kalau misalnya kita tidak jelas ruangnya ini kadang-kadang tuh saya kok nggak itu ya, apa ya, tidak habis pikir gitu. Bagaimana mereka menyarankan misalnya orang mengamati itu semua gitu. Tempatnya aja belum jelas. Kayak gitu ya. Jadi dulu saya berpikir gimana sih? Kan banyak itu komunitas-komunitas amati pikiran. Terus dari mana saya tahu itu? Itu pertanyaan saya dulu gitu ya. Ini serba tidak jelas gitu ya. Serba tidak jelas. Dan untuk mampu mengamati
pikiran itu membutuhkan level kesadaran yang harus sudah melampaui dimensi waktu gitu. Nggak mungkin dia masih di dimensi ketiga mampu mengamati dimensi waktu, itu nggak mungkin. Seperti itu. Itu yang kritik dari dulu, kritik yang. Tapi kita enggak ya maksudnya itu kita mau mencoba membangun pemahaman yang sama gitu loh. Jadi kemudian jadi bisa kita kembangkan gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, ternyata ya kan banyak yang nggak paham aslinya itu. Apa yang disebut dengan mengamati pikiran. Coba mana ada nggak di sini yang pernah misalnya berlatih mengamati pikiran? Sebenarnya apa sih itu yang didapat gitu? Mana nih yang pernah macam-macam ikut mempraktekkan anjuran-anjuran itu gitu ya. Saya dari dulu mengkritisi sebenarnya itu. Ya kan? Itu ya. Yang paling pokok. Makanya kemudian tuh di dalam buku Dissolving ini ya, ketika misalnya sebagai penyaksi ya, kita mampu memahami ruang. Ruang itu kan berarti kita mengamati sensasi kan. Di dalam ruang itu kan ya yang kita temukan dalam ruang sebagai pengalaman itu ya pengalaman sensasi itu gitu. Pengalaman sensasi. Sementara dalam waktu itu dia yang kita dapat itu adalah memori ya. Memori ya itulah pikiran tuh. Memori. Memori yang isinya itu adalah apa isinya memori? Dalam memori itu isinya diri kita dan relasinya dengan apapun gitu kan. Relasi diri kita dan relasinya dengan apapun. Dalam memori kan itu. Ini kan diri dia berelasi dengan apapun gitu ya. Itu dalam memori masih ada itu. Ya kan? Lalu kemudian di dimensi kelima kita akan tahu energi di balik relasi ini. Itu di dimensi kelima dia. Ada energi apa di balik relasi ini? Misalnya energinya kebencian. Ya kan? Energi kebencian. Berarti itu memori, kalau sebagai memori dia kebencian itu kan dia ada relasi dengan siapa, di mana gitu-gitu ya. Di pertanyaan yang menjawab 5W1H gitu. Kalau pada tingkat dimensi ketiganya, sensasi kebencian itu dirasakan di bagian mana pada tubuh. Jadi energi kebencian itu dirasakan sebagai sensasi apa pada tubuh itu yang bisa kita amati di dimensi ketiga gitu ya. Dan seperti itu. Kemudian di dimensi keenamnya, di dimensi keenam itu kan kita ngomongin soal makna. Ngomongin soal makna, maka kita tidak lagi ngomongin soal energi kebencian gitu, tapi apa makna kebencian itu pada diri saya gitu. Apa makna kebencian untuk dia? Nah, itu enaknya kalau didimensikan gitu kita rapi nanti jelajahinya. Ya kan? Jadi nggak ditumpuk semua, saya benci dia, saya benci dia.
Nah itu kemudian tuh akhirnya sensasinya kita tidak bisa tangkap, kemudian eventnya juga relasi itu tidak bisa diungkap, perasaannya juga nggak bisa diungkap, maknanya juga enggak gitu ya. Nah itu akhirnya banyak pengalaman tuh yang terlipat-lipat hanya karena gara-gara kita tidak melakukan pemetaan dimensi. Oke ya, itu pentingnya kita paham, sadar dimensi. Ya, seperti itu. Dengan gaya pengamatan yang tidak terikat, ya gimana mau terikat, orang sudah melampaui ruang waktu. Kita kan hanya terikat dalam ruang dan waktu gitu ya. Kehidupan yang berlangsung berjalan dengan sendirinya. Jadi dalam kehidupan itu semua itu berjalan dengan apa ya? Sebagai aliran begitu ya. Sebagai aliran, tidak ada pemisah-misahan gitu. Itu hanya asumsi dalam pikiran, pemisah-misahan. Dipisahkan berdasarkan bentuk sensasinya, dipisahkan berdasarkan sifat waktunya, kan gitu. Tapi kalau dimensi ketiga, dimensi keempat itu kita lampaui, maka kita tidak akan memisah-misahkan kehidupan itu. Adapun dimensi ketiga, dimensi keempat ini hanya tampilan, ya. Hanya sebagai tampilan. Jadi dari katakan itu gambar dari dimensi 10, kalau tampil dalam dimensi 4 itu sebagai apa? Tampil dalam dimensi ketiga sebagai apa? Itu berbeda nanti yang terlihat. Tergantung kita melihat apa tampilan itu dia tampil dimensi keberapa. Ya kan? Jadi misalnya gini. Ada gambar utuh ya dari dimensi 10. Kalau di dimensi 9 itu tampilannya apa? Dimensi katakanlah dimensi 10 ya. Di dimensi 9 pasti sudah berkurang tuh. Pasti sudah berkurang keutuhannya dibanding dengan dimensi ke-10. Begitupun kalau dilihat dari dimensi ke-8 pasti sudah berkurang. Tapi 9 ini bagian dari 10 kan. 8 ini bagian dari 10. Begitupun seterusnya gitu ya. Nah kayak gini. 5, 4, 3 ya. Ini harus tahu semua gitu. Harus tahu kalau dari 10 dilihat dari dimensi ke-6 jadinya apa aja gitu. Itu harus tahu. Harus tahu. Kalau dilihat dari dimensi ke-7 jadinya apa saja. Itu harus bisa dikonfirmasi. Kalau dilihat dari dimensi ke-5 jadinya apa aja. Dan itu tentu berbeda gitu. Tentu berbeda tampilan dari dimensi ketiga, tampilan dari dimensi keempat, tampilan dari dimensi kelima, dan seterusnya itu pasti berbeda. Makanya kemudian tuh spiritualitas itu berarti kalau dalam peta Hawking tuh ya, itu minimal dimulai 500. Karena di 500 itu kehidupan tuh dipahami secara utuh. Adapun dimensi ketiga, dimensi keempat itu hanya cara otak, cara tubuh memahami keutuhan tadi. Jadi tubuh kita ternyata yang belajar memahami kehidupan.
otak kita yang belajar memahami kehidupan. Itu kan, jadi dimensi 3 itu bahasa tubuh. Sementara dimensi keempat itu bahasa otak gitu. Dalam memahami kehidupan. Kurang lebih begitu, apa namanya, cara apa kesadaran itu ya. Nah, jadi bahwa kehidupan ini konsekuensi dari kemunculan spontan yang aktual itu pandangan dari dimensi keenam gitu. Dia adalah kehidupan ini sebagai potensi aktual. Kalau di dimensi kelima bukan potensi aktual dia, aliran keutuhan. Kehidupan ini sebagai aliran keutuhan. Dimensi keempat baru kehidupan ini adalah relasi. Sementara dimensi ketiga kehidupan ini berarti ya egois gitu. Karena dimensi ketiga itu alam ketubuhan ya, alam ketubuhan. Kurang lebih begitu ya maksud dari jadi teman-teman membaca kembali buku Dissolving secara keseluruhan itu pintar-pintar saja. Pertama itu ambil posisi dulu gitu. Karena Hawking itu ngomong tuh kan kayak ngelantur. Karena dia bisa kemana aja itu. Dari 3 ke 4 dia pindah ke 7, pindah lagi ke 8 katakan. Dia kembali lagi ke 4, dia ke 3 lagi. Jadi kayak ngelantur aja gitu. Kayak ngelantur. Banyak jebakan. Bagi orang yang ingin masih cari pegangan di Hawking, nggak ada yang bisa dipegang. Nggak ada yang bisa dipegang karena dia bisa main apa aja gitu. Bisa main apa saja. Maka mau nggak mau sebenarnya yang perlu diperhatikan itu untuk membaca buku-buku spiritual itu bukan dihafal, pegang patokannya. Nah, kemudian itu sejak dulu yang dibikin pertama itu dimensinya dulu. Bikin dimensinya jelajahi sendiri gitu. Dan ini memang karena ini sifatnya subjektif ya. Setiap dimensi ini harus dijelajahi sendiri, enggak bisa ngutip hasil penjelajahan orang gitu. Itu enggak membawa perubahan apapun. Malah jadi berutang dia. Jadi malah kecanduan ngutip. Ini harus dijelajahi sendiri. Nggak bisa diserahkan ke orang lain gitu ya. Dan ini memang cara belajarnya itu sifatnya non-linear. Non-linear itu belajar masuk ke wilayah yang belum diketahui gitu. Jadi syarat untuk diketahui itu ya harus hadir di dimensi itu gitu. Kalau nggak hadir, udah nggak usah nyontek punya siapapun, Bang, belum ke situ. Jadi jangan dibiasakan tuh menghafal kata orang. Itu nggak ada gunanya sama sekali di alam non-linear. Karena itu nggak dapat juara 1. Karena nggak ada ujiannya ini. Nggak ada rapotnya juga menghafal buku Hawking banyak itu nggak ada. Malah berhutang, jiwanya itu berhutang. Malah kecanduan ngutip. Ngutip itu kan artinya menarik. Ngutip itu kan menarik, mengambil. Mengambil dari orang lain. Ngutip itu kan artinya itu. Mengambil dari orang lain. Ngutang dari orang lain. Itu artinya ngutip. Meminta dari orang lain. Itu artinya ngutip. Jadi mengutip itu artinya meminjam atau meminta, mengambil. Ngambil aja ya. Mengambil dari orang lain. Harusnya itu bukan mengutip, memberi. Makanya buku Hawking oret-oret aja ini.
biar saya tidak berutang argumentasi, ya kan? Biar nggak berutang argumentasi. Nah, di Indonesia itu memang kita apa ya? Cara belajar itu ya linear aja itu nggak tertib gitu. Banyakan tuh masih orientasinya menghafal. Dinaikin lagi ke berpartisipasi. Ya kan? Membaca yang paling ini itu membaca instruktif. Jadi ketika orang membaca, ini saya diperintah apa? Itu sikap mentalnya. Saya diperintah apa ini dari bacaan ini? Saya harus lakuin apa ini? Itu biasanya level yang paling rendah dari membaca. Dia mencari instruksi. Kemudian level membaca berikutnya itu bukan instruktif lagi gitu, tetapi dia level dimensi keempat itu ya. Jadi dia membacanya itu tidak partisipatif gitu, tetapi dia orang dimensi keempat itu kan kalau dia membaca buku dia berusaha merelasikan gitu ya. Dia untuk merelasikan sesuatu yang masih kurang dari dalam dirinya. Itu dimensi keempat membacanya begitu. Sementara dimensi di atas itu, membaca itu artinya memberi, memperluas konteksnya. Memperluas konteks. Jadi cara membacanya ini, nah kita itu tiba-tiba ini kan langsung ngomong spiritual itu memperluas, membaca itu artinya memberi konteks baru, memperluas konteks, bukan kemudian itu dihafalin punya Hawking. Itu buat apa gitu? Ya kan, buat apa? Nah, saya lihat-lihat itu apa ya? Belum ke sana cara berpikirnya. Masih ingin mengambil, kekurangan berarti. Masih mengambil data. Itu masih jauh berarti. Ketika membaca itu saya mau memberi. Saya hadir pada teks ini dan saya oret-oret. Saya oret-oret. Nggak ada yang selamat dari kehadiran saya ini. Teks Hawking. Nggak ada yang selamat. Habis pokoknya. Nggak ada ampun. Ya, itulah gunanya saya hadir gitu. Saya memperkaya sudut pandang, memperkaya perspektif, memperkaya analisis, memperkaya konteks. Kan gitu mestinya. Pokoknya nggak ada yang selamat ini. Nggak ada yang dari awal sampai akhir itu. Judulnya aja tadi oret-oret. Gitu. Nah itu namanya kita punya budaya membaca non-linear gitu ya. Dan itu mau nggak mau harus dilakukan kalau kita mau lebih maju, memimpin peradaban. Ya kan? Makanya yang dari dulu itu kalau yang dimensi 5 itu wajib punya tab, oret-oret gitu. Kalau nggak dilatih nggak bisa itu. Ya harus dioret gitu. Coba tampilkan mana sih, bunyi aja. Mogok nggak apa-apa gitu. Ya kan? Tapi nggak ada keberanian untuk melangkah ke cara membaca non-linear itu nggak ada keberanian gitu. Selalu nunggu saya pintar, nggak bakal pintar kalau nunggu itu. Kalau nggak dicoba nggak bakal pintar, itu prinsip non-linear. Kalau nggak dibuka, nggak akan ngerti isinya apa. Itu prinsip non-linear itu gitu. Kalau nggak dibuka, nggak akan ngerti isinya apa. Gitu ya. Jadi dalam non-linear itu nggak ada istilah nunggu saya pintar, nggak bakal pintar itu dalam non-linear kayak gitu. Karena dalam non-linear itu dia bertambah seiring dengan keberanian kita melangkah satu langkah setiap hari gitu. Nah ini kadang-kadang tuh
apa ya? Ya, sikap dalam ilmu itu belum tumbuh. Masih pada ingin mengambil. Ngapain ngambil? Masih bersifat linier kayak pelajaran di sekolah gitu. Seperti itu. Jadi bukan mengambil, perluas konteks. Kalau Mas Imam dia udah beli ini, dia udah beli iPad ya Mas. Udah beli, harus beli itu. Nggak bisa nggak. Oh, saya aja itu, wah. Nih, mungkin yang apa itu? Yang bahasa Inggris itu, terjemahin sendiri. Suruh, tolong bantu terjemahin. Biar saya oret-oret lagi, biar habis lagi. Nggak ada yang selamat. Saya oret pokoknya. Saya biar jiwa saya itu ada gunanya gitu. Biar ada gunanya. Biar jelas jejaknya. Dia hadir tadi. Dia hadir. Jadi perspektif sebagai apa namanya? Perspektif sebagai penyaksi seperti yang saya tulis tadi di FB saya. Penyaksi itu artinya dia sebagai apa itu? Penyingkap. Penyingkap. Sekaligus penyaji. Mana sajianmu? Kalau nggak ada yang disingkap, nggak belajar apa-apa dalam non-linear itu. Harus ada yang disingkap. Lalu yang disingkap tadi harus disajikan. Singkap, saji. Singkap, saji. Ada dua yang harus disingkap. Kepalsuan dan kebenaran. Mana sajiannya? Nggak ada. Yang nggak bisa itu namanya nggak maju gitu. Jadi memang belajar non-linear ini dia orientasinya singkapkan, sajikan. Nah, penyajinya aja belum ada, belum punya iPad. Ya gimana mau disajikan di mana? Nah, buku saya penuh pelangi, stabilo warna-warni. Jangan ada yang selamat. Pokoknya singkap, sajikan, singkap, sajikan. Nggak boleh ada yang ditahan-tahan. Itu sang penyaksi itu begitu dia. Jadi penyaksi itu singkap, dia sebagai singkap, sajikan. Singkap, saji. Makanya saya bikin aja itu modelnya, model begini. Karena ada yang disingkap gitu loh. Jadi nggak bisa kemudian menghafal apa namanya itu, yang disingkap orang lain, yang nggak bisa. Itu bukan singkap namanya, itu namanya mencontek. Tidak menyingkap. Jadi nggak boleh. Makanya pelajaran yang paling berat itu non-linear aslinya. Non-linear. Karena dia harus menyingkap gitu ya. Bukan mengambil. Bukan nunggu, saya harus ngapain nih. Nggak begitu. Gitu. Tapi dia harus maju untuk menyingkap. Dia harus maju untuk menyingkap. Itu ya. Dan itu memang usahakan alat untuk menyajikannya beli dulu ya. Jadi kalau mau bikin rumah tangga, beli dulu gelas untuk menghidang tamu gitu ya. Jangan sampai nggak ada perabot rumah tangganya. Itu bukan rumah tangga tapi rumah tahanan. Nah, itu penting ini. Itu sekaligus solusi bagi rendahnya literasi bangsa Indonesia itu kan. Rendah sekali karena memang dia kurang beruntung sebenarnya secara sejarah peradaban itu kurang beruntung. Kapan sih kita ini mulai membaca itu kapan gitu? Belum cukup 100 tahun. Kapan sih ada sekolah? Belum cukup 100 tahun sekolah itu menjadi kan merata, enggak cukup gitu. Padahal sekolah di awal-awal sekolahan itu
sasaran pertamanya itu adalah memberantas buta huruf, bukan bukan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman sains, enggak. Sampai sekarang mungkin itu orientasinya yang penting enggak buta huruf. Iya betul, buta huruf selesai tapi masih buta makna gitu. Jadi belum bisa membaca gitu. Jadi baru sekolahannya itu orientasinya baru mempelajari sarana untuk membaca. Sarana untuk membaca harus nggak boleh buta huruf gitu. Itu kita harus sadari gitu ya. Kalau kita ngikutin gerak linier pemerintah itu ya dengan anggaran besar tuh buta huruf aja belum ini loh. Belum bisa diberantas gitu. Saking parahnya sebenarnya. Maka nggak bisa ini dibiarkan pemerintah, kasihan juga aslinya. Kita pisui bareng-bareng, tapi memang dia bebannya itu berat karena masyarakatnya ini ya berat gitu. Punya tantangan tersendiri gitu. Jadi nggak bisa disamakan dengan orang luar negeri. Wong di sini aja itu beda. Kalau lewat sungai udah beda logatnya itu. Ya kan? Beda cara berpikirnya. Kita aja ini sekarang tata bahasa itu aja belum lulus kita itu. Jangankan tata bahasa, tata tulis aja itu masih kacau. Sekarang itu kan banyak yang bisa menulis, tidak buta huruf. Tapi gimana tata tulisnya? Kacau. Apalagi tata bahasanya. Nah, itu panjang ceritanya itu aslinya itu. Yang rapi itu cuma tata citata. Nah, itu. Jadi buta huruf sudah pintar nulis, tapi tata tulisnya masih belum ini gitu. Bahkan tuh kalau kita baca skripsi, tata tulisnya kacau. Padahal itu sudah mau S2. Tata bahasanya apa lagi? Padahal sudah S2 itu. Nah, itu membuat kita gimana ini ya? Ini karena apa ya? Banyak hal lah. Spiritual juga Anda mau memperbaiki itu orang-orang spiritual, katanya spiritual sih. Jadi tetap tidak berusaha memperbaiki keadaan gitu. Makanya kemudian tuh kalau penyaksi yang sudah penyaksi oke itu bukan penyaksi anyaran. Itu singkat sajikan. Itu nanti ketika dia menyajikan pertama itu pasti dia harus tata tulisnya agak bagus, tata bahasanya bagus. Bagaimana mau sajikan coba? Mau disajikan dengan apa? Yang disingkap tuh mau nggak mau dipaksa belajar tata tulis, tata bahasa. Wajib itu karena ini keperluan untuk menyajikan. Saya kira itu ya, sekaligus ini menutup apa namanya? Beda buku di Solving Ego ya. Ternyata dia udah selesai hampir setahun gitu ya. Dan semoga di akhir ini kita bisa ngerti bahwa penyaksi itu berarti yang menyingkap, yang menyajikan. Dan ini kalau ya nggak usah banyak-banyak, 1% aja orang Indonesia yang betul-betul penyaksi, yang bisa menyingkap, bisa menyajikan, itu nanti soal buta literasi itu berubah angkanya tuh. Kenapa? Kesadarannya udah tinggi, dia bisa menyingkap dan dia bisa menyajikan seperti itu. Dan kemampuan menyajikan ini sekarang itu ada industrinya gitu, industri kreatif. Ada nilai ekonominya gitu loh, nggak usah takut gitu. Kita itu jalan rezeki itu masih ngandalin otot. Masih ngandalin otot.
Nah, tata rasa itu nanti di ini, Mas. Tata rasa itu di penyingkapan. Jadi untuk menyingkap itu tata rasanya harus rapi gitu. Tata rasa itu itulah kemampuan kita menguasai dimensi-dimensi. Jadi dari tata rasa kemudian tuh disajikan melalui tata tulis dan tata bahasa gitu ya. Ya, mantap Mas Henry Balbo ya. Menyingkap di sini apa hampir sama? Nggak tahu juga aku ya. Maksudnya itu kalau menyingkap tuh, ya itu harus dikerjain sendiri, Mas. Jadi kalau masih bertanya apa sama, itu berarti belum, ini nggak boleh ditanyakan ini. Karena ini bukan perkara yang jadi apa ya? Jadi penyingkapan tuh nggak boleh ditanyakan ke orang, apa sama dengan ini lagi? Emang gimana penyingkapanmu gitu? Nggak boleh dikonfirmasi ke orang gitu. Yang bisa itu sajikan dulu. Sajikan dulu. Setelah disajikan, itu kemudian, oh ini dari dimensi ini nih Mas. Begitu dia. Jadi hanya bisa dikonfirmasi penyingkapannya seperti itu. Seperti itu. Jadi penyingkapan itu, jadi kalau pertanyaannya apa sama dengan mengambil hikmah, ya jawab sendiri aja gitu. Atau coba singkap, coba lakukan penyingkapan dulu deh. Nah, seperti itu. Bagaimana cara penyajiannya dengan bahasa yang rapi? Ya belajar tata bahasa lah. Jangan puasa, belajar tata bahasa gitu kan. Jangan puasa tidur gitu ya, nggak tidur, nggak begitu. Tapi itu belajar tata bahasa. Sesuaikan apa yang dipelajari itu untuk kepentingannya pelajari ilmunya gitu. Jadi orang belajar spiritual itu nggak ada alasan saya buta huruf bang, enggak. Kamu harus sampai pada sajikan. Nggak ada alasan lagi itu. Saya udah matanya rabun, susah ini. Saya nggak sekolah, nggak ada alasan. Karena dia nggak akan sampai bisa sebagai penyaksi kalau nggak bisa menyajikan. Nggak bisa dia. Adapun penyaksi itu penyaksi yang hanya kehilangan indera. Satu inderanya hilang kalau hanya penyaksi tanpa kemampuan menyajikan. Jadi dukun lama-lama. Oke lah itu dulu ya. Terima kasih. Sudah nemanin 1 tahun. Iya 1 tahun lah ya. Hampir 1 tahun buku Dissolving Ego. Dan malam ini malam terakhir. Dan mungkin ya beberapa hari ke depan kita libur dulu ya. Kita renung-renungin gitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ikut tapping for healing, langsung merapat ke kelas bela ya. Kita ada kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.